Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, calon daripada Duyufur Rahmah yang insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah selalu akan berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kemudahan dari setiap apa yang kita lakukan di dalam pelaksanaan umroh ini, dan tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita umroh yang makbulah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus kita hormati guru kita yang mulia Fadilatul Ustaz Mustafa bin Hasan Abu Fudail. Beliau ini adalah kakak kemarin yang hadir, kakak adiknya Ustaz Muksin namanya. Ini kakaknya. Artinya dia nak minta jago kan yang ibunya tuh yang di belakang tadi baru datang. Nah, dia titik ibunya ikut berangkat sama-sama kita. Insyaallah mudah-mudahan Ustaz, mudah-mudahan dengan doa Ustaz kami bakal mendapatkan kelancaran, dan juga guru kita yang mulia Ustaz Ali Karol yang insyaallah akan berangkat juga sama-sama kita. Alhamdulillah tadi waktu di absen jadi kurang, yang kurang masih 10. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pemantapan untuk keberangkatan kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang sudah bersiap-siap, yang membulatkan tekadnya sudah ingin melaksanakan ibadah umroh, karena umroh ini merupakan perjalanan ibadah yang cukup jauh. Jadi tidak salahnya walaupun cuma kita berangkat 9 hari, kalau untuk berpesan untuk kebaikan dengan keluarga, ataupun kalau ada masalah hutang piutang, boleh disebutkan dengan keluarga, dengan ahli waris, bahwa apa permasalahan yang masih kita hadapi ketika ingin menghadapi keberangkatan umroh ini. Jadi ini bukan perjalanan yang kecil, tapi perjalanan yang besar. Kita berjalan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga mesti membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan persiapan kita. Jadi kalau ada hutang piutang yang belum jatuh tempo, yuk tahu sama ngomongnya bahwa kita nak berangkat umroh. Kalau kita ngawak hutang belum jatuh tempo, didoakan semoga selamat. Itu kalau kita ada masalah di jalan, hutang ini tidak dibayar. Hutang yang belum jatuh tempo, datangi umumnya, yuk tahu bahwa kita nak berangkat umroh, mohon didoakan biar sehat walafiat. Biasanya kalau balik dari umroh itu rezeki kita lebih diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang nanti, kalau hutang yang sudah jatuh tempo, minta ridhonya dulu. Minta ridhonya. Kalau hutang itu sudah mesti kita bayar, tapi belum pacak kita bayar, minta ridhonya dari dia. Jangan kita berangkat itu disumpahnya kalau hutang tidak bayar, kau pergi umroh. Disumpahin. Jadi minta ridhonya dulu dengan uang yang kita hutangi, yang hutangnya sudah jatuh tempo. Tapi kalau yang belum jatuh tempo, cukup ngejuk tahu dan minta doa.
Kemudian sebelum kita berangkat umroh, jadi Bapak Ibu dari rumah disunnahkan untuk mandi, sunnah safar. Mandi, kalau selama ini kita tidak ada repot nak berangkat mandi sunnah safar, biasakan sejak mulai kita berangkat umroh ini, kalau kita berangkat yang lain, kita mandi sunnah safar. Terus kita lanjutkan dengan sholat sunat safar, sholat sunat safar dua rakaat. Sekaliguslah mungkin kita bangun cepat, kita mungkin juga tahajud, dan di antara tahajud itu kita niatkan juga dengan sholat sunnah safar. Lalu kita berdoa kepada Allah biar lanjut kita keselamatan, biar lanjut kita kesehatan. Kita tinggalkan rumah dengan ucapan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita serahkan sudah sama Allah dan kita berserah kepada Allah bahwa kita tidak kata kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Lalu kita akan berangkat. Boleh Bapak Ibu baca-baca buku yang kita bagikan itu luar biasa, doa yang luar biasa ya. Doa ketika naik pesawat, naik kendaraan, doa ketika kita sampai di satu tempat, sampai di kota Madinah, kita selamanya hampir rata-rata kita selalu mendahulukan kedatangan itu ke kota Madinah. Ngapo? Karena kita nak menunjuk penghormatan dulu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita ke Mekah, kita ke Madinah dulu untuk memberikan penghormatan kepada Rasulullah. Di dalam sebuah hadis, man hajja awil umrah walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang melaksanakan haji dan umrah tidak ziarah kepadaku, berarti mereka telah menyia-nyiakan aku, kata Rasulullah. Man zara qabri wajabat lahu syafaati, kata Rasulullah. Siapa yang ziarah ke kuburanku, kata Rasulullah, menziarahi kuburanku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaat dariku. Ini jaminan dari Rasulullah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ziarah kepada Rasulullah, baik bapak maupun ibu mungkin untuk ziarah ke depan makam itu cuma satu kali mungkin. Tapi ibu bisa ziarah dengan mendekati Qubatul Hadra lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Karena itulah sebatasnya ibu, tentu Rasulullah pun akan menjawab langsung salam-salam dari ibu-ibu. Kata Rasulullah, "Ma min ahadin yusallim alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah SAW, niscaya Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku hanya untuk menjawab salamnya kita. Jadi salam dari kita itu dinjuk, bukan cuma Rasulullah yang memberikan penghormatan itu, tapi Allah mengembalikan ruhnya Rasulullah ke jasadnya untuk menjawab salam dari kita. Banyak-banyak kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika. Ya, semangat mengucapkan salam dengan Rasulullah, biar Rasulullah pun semangat menjawab salamnya kita. Salam alaika,
البلدين يا الله يا نبي يا رسول سلام عليك Jadi kita mengucapkan salam dan salawat dari sini pun disambut oleh Rasulullah. Apalagi kita mendatangi makamnya Rasul Sallallahu Alaihi, artinya tidak main-main. Ya. Kalau kita misalnya tempat berjauhan sama orang tua kita, sekali-sekali kita telepon, sekali-sekali kita WhatsApp. Tapi ketika kita datangi orang tua kita itu senangnya luar biasa. Nah itu juga waktu kita menziarahi Rasulullah, dia bakal senang melihat umatnya dari jauh-jauh datang untuk berziarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui ngapo kita utamakan ke Madinah, di Madinah juga tentu kita mesti memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ibu-ibu susah untuk ngaji, susah untuk yang lain-lain, zikir dan sebagainya, banyak-banyak deh sholawat. Banyak-banyak sholawat dengan Rasulullah. Bawa tasbih jangan lupa. Karena tasbih ini kalau ada di tangan, dia mengingatkan kita untuk berzikir. Dia mengingatkan kita untuk sholawat. Kalau tidak percaya, mulai balik ini ibu pegang tasbih, langsung lidah kita berzikir. Jadi tasbih itu kalau baca, apalagi kalau umur sudah di atas 50, itu jangan lepaskan lagi tasbih. Jangan lepaskan lidah kita ini untuk berzikrullah dan bersalawat kepada Rasul. Ngapo? Karena tidak lama lagi bakal balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada di antara, mungkin tidak kurang 20 di antara bapak ibu ini, paspornya dibikinkan oleh orang yang namanya Bapak Haji Edison. Umurnya 54 tahun. Sampai terakhir dibikinkan paspor Pak Basri. Nah, diserahkan itu paspor Pak Basri, tapi sudah di dalam kondisi dia sakit. Nah, jadi dia nabrak ini atau trotoar sampai dengan ajal. Umurnya 54 tahun. Dia bikinkan paspor, kita nak berangkat, dia juga berangkat. Nah, jadi kita bersyukur, kita berangkat menuju Baitullahil Haram dan berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang namanya yang meninggal tadi itu, dia itu mu'alaf. Tapi dia selalu berkiprah untuk membantu Islam. Bahkan dia jadi ketua masjid yang ada di belakang Pagi Suri itu. Dia yang menghidupkan masjid itu. Dan saat ini dia mencakup sebagai bendahara Masjid Cenggu. Nah, jadi dia yang bikin ke paspor sebagian jemaah. Subhanallah, sampai dengan akhir hayatnya, umurnya 54 tahun, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau sudah pergi haji, beliau juga sudah sering melakukan umrah, dan kebaikan-kebaikan itu sudah cukup. Tinggal kita ini yang masih jauh dari cukup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan salat di Masjid Nabawi itu sebagaimana disabdakan Rasul, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram afdalu min mi'atin alfi salatin fi ma siwahu. Salat di Masjid Nabawi itu, kita melakukan 2 rakaat di Masjid Nabawi lebih mulia 1000 darajah dibanding kita melakukan sholat sunnah di masjid lain. Itu pun sholat wajibnya, itu pun ibadah-ibadah yang kita lakukan di Nabawi. Apalagi kesejukan yang luar biasa, kita berdampingan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau di Masjidil Haram itu darajahnya 100.000 kali. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Waktu yang kita cuma 7 hari di sana,
untuk tidak jauh dari masjid. Tinggalkan dulu hal-hal yang lain, dekati Allah, dekati Rasulullah SAW. Adapun di Masjid Nabawi kita mesti memperbanyak sholawat dan berusaha untuk disampaikan Allah melaksanakan sholat di Raudhah. Dan mudah-mudahan kita seluruhnya Allah berikan kesempatan untuk sholat sunnah di Raudhah tersebut. Siapa tahu kalau ada kebenaran yang bertemu dengan waktu sholat fardu, dia ditahan sampai sholat fardu selesai. Macam sholat fardu di Raudhah. Siapa tahu. Tapi kita tengok jadwal yang sudah Anda dapatkan itu kayaknya orang lanang itu di malam hari jam 1 malam, orang betina di pagi hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar itu dikatakan Rasulullah ma baina baiti wa minbari wa minbari rawdah min riyadil jannah. Jadi Raudhah itu tempatnya antara rumah dan mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada dua tempat yang mirip Raudhah. Nah, yang seperti itu bukan Raudhah, cuma mirip dengan Raudhah. Yang Raudhah sebenarnya antara rumah Rasulullah yang sekarang ini jadi kuburnya Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah. Jadi ruangan itu seluruhnya Raudhah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan mengingatkan lagi persiapan kita di hari terakhir di kota Madinah, yaitu kita pagi-pagi kita mandi sunnah. Jadi ada yang mandi pagi, ada yang mandi agak siang, karena sekamar berempat, kamar mandinya kan gantian, ya. Jadi ada yang mandi subuh, langsunglah niat mandi sunnah umroh. Sebelumnya bersihkan dulu, potong kuku, potong bulu-buluan, ya, semua dirapikan. Langsung kita mandi, nawaitul usla li ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Kalau Ustaz Ali nyuruh yang ringkes-ringkes baik, aku berniat mandi sunat ihram karena Allah, ya. Nah, setelah itu kemarin minggu tahu bahwa siang kita tetap zuhur di Masjid Nabawi, dan Ustaz Ali menjelaskan setelah salam melo imam langsung kita berdiri lagi jamak takdim sholat asar, ya, sholat asar. Dan selanjutnya anak serahkan Ustaz Ali untuk menjelaskan perjalanan dari Madinah ke Mekah dan apa yang berlaku dalam perjalanan tersebut. Kepada Fadilatul Ustaz Ali Karam Al-Haddad dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan daripada perjalanan umroh tadi sudah dijelaskan oleh Habib Nasir bahwasanya kita akan pertama kali turun di kota Madinah. Kemudian di kota Madinah itu kita akan tinggal selama 3 hari. Jadi 3 hari di kota Madinah dan 4 hari di kota Mekah. Di hari terakhir di kota Madinah itu pada hari Sabtu, kita ini kan Rabu berangkat, maka Sabtu kita akan menuju ke kota Mekah. Maka di hari Sabtu itu tanggal 10 Desember perjalanan ke kota Madinah akan dimulai dari setelah kita makan siang. Setelah kita makan siang. Jadi kaget tahapannya, bapak-bapak, ibu-ibu seperti tadi yang sudah dijelaskan,
di pagi hari atau sebelum zuhur sudah mandi sunnah ihram. Sebelum zuhur sudah mandi sunnah ihram. Mandi sunnah deh, jangan niat dulu. Jangan niat nak umroh, jangan, tapi niatnya mandi sunnah ihram. Kemudian pagilah kita minyak wangi, wewangian diupayakan wewangiannya itu yang tidak beralkohol, beralkohol untuk bapak-bapak. Jadi untuk bapak-bapak kalau baca belinya botol-botol mah ini. Nah kemudian ngolesinya di mana? Ngolesinya bukan di baju ihram, tetapi di badan. Kita pakai olesannya itu di badan. Badan kita lumuri dengan minyak wangi, itu sunnah. Nah setelah mandi sunnah, kita langsung mandi kain ihram. Diajari mana cara mandi kain ihram. Dan tentu ini kan bapak-bapak meskipun sudah dipraktekkan cara pemakaian kain ihram, terkadang ada yang belum lihai. Nah pas di sana gampang. Kalau memang membutuhkan bantuan untuk makikan kain ihram di kamar masing-masing, tinggal hubungi anak. Jadi tinggal japri WA, Ustaz tolong, aku ada di kamar nomor sekian, tolong datang Ustaz ke sini untuk digewangi maki kain ihram. Cuma jangan mepet-mepet luhur. Jangan mepet-mepet luhur. Jadi kalau mepet luhur pas zuhur, kalau kan kelabakan karena ngomisi kok nih lah. Jadi, nah sudah, maki kain ihram, pas maki kain ihram tetap jangan pakai niat. Jangan pakai niat. Ibu-ibu mah itu juga. Ibu-ibu maki kain ihram, maki pakaian yang nak dipakai untuk melaksanakan umroh, cuma maki tanpa melafazkan niat. Maki, jangan niat-niat dulu. Nah, sudah. Kemudian setelah siap dikumandangkan adzan zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu jaduri sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sholat berjamaah zuhur di Masjid Nabawi. Kemudian di dalam sholat zuhur tadi jangan lupa pasang niat untuk jamak takdim. Anak ulangi, pas sholat zuhur kita meninggalkan kota Madinah, zuhur terakhir di perjalanan ini, insya Allah tahun depan baca sana lagi. Zuhur terakhir di perjalanan ini, kita jangan lupa pas berimam atau berjamaah di Masjid Nabawi untuk memasang niat jamak takdim. Makna niatnya sebagaimana yang sudah diajarkan di manasik yang pertama, tinggal ngomong di dalam hati, aku nak jamak takdim. Ngomong dalam hati tadi. Ngomongnya dalam hati, aku nak jamak takdim. Nah, setelah salam, imam salam, kita melok salam. Bapak ibu, kalau misalnya ada kawan sekamar atau ada jamaah yang lain tapi satu grup, bukan satu kamar, bukan sekamar tapi kenal kita satu travel, maka cepat-cepat langsung tegak untuk sholat asar 2 rakaat deh. Jadi misalnya anak sama Habib Gasim sama Faisal mandi misalnya 4, ibu-ibu main itu juga tak perlu tak saling nunggu mandi dulu, tak usah. Yang mana sedapatnya baik, kalau tak dapat kita WA. Kalau ada dua, kalau ada 3, langsung tegak siko jadi imam, siko jadi makmum. Ustaz, ada ini masjid kita tegak DWA? Tidak apa-apa, banyak yang ngali ke model itu. Jadi kita tegak, langsung sholat asar, niatnya kosor. Usolli fardhol asri kosron. Usolli fardhol asri kosron. Kalau yang jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau yang jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau DWA, ya DWA. Usolli fardhol asri kosron, DWA lillahi ta'ala. Kita pakai DWA. Jangan disebut ke DWA lillahi ta'ala. Jadi kalau DWA tidak biasa. Usolli fardhol asri kosron lillahi ta'ala. Cuma upayakan untuk tidak sholat DWA, sholatnya berjamaah. Setelah 2 rakaat selesai
masuk ke bis, makanya sebelum sholat zuhur kita punya koper itu maksimal jam 9:30 sudah siap di depan pintu kamar masing-masing. Jadi sudah ganti koper tas itu, kaget dimasukkan oleh porter, oleh hotel ke dalam bis kita. Jangan kaget setelah sholat zuhur baru nak baju berkemas, kaget terlambat itu di Mekah nih. Jadi semakin cepat semakin bagus. Nah sudah sholat zuhur selesai, sholat asar selesai, kita balik ke hotel, makan siang. Setelah itu kita naik bis menuju ke Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali ini dekat dengan kota Madinah. Maka di Masjid Bir Ali untuk aku, untuk kita berniat umroh. Nah niat umrohnya itu di Masjid Bir Ali. Selama kita belum di Masjid Bir Ali, jangan niat umroh. Kalau ada orang yang dia niat umroh di selain Masjid Bir Ali, umrohnya sah, tapi harus bayar dam. Damnya aku dia nyembelih kambing siko. Betul ke duit lagi. Betul ke duit lagi nyembelih kambing siko. Sayang, bukan masalah duitnya, tapi umrohnya jadi kurang sempurna. Duit pajak dijadi, tapi kalau pahala yang kurang sempurna saya boleh nambelnya. Jadi jangan niat. Pas mandi dah usah niat umroh. Pas mandi kain ihram dah usah niat umroh. Kapan niat umrohnya? Pas di Masjid Bir Ali. Begitu sampai di Masjid Bir Ali, Bapak Ibu akan ditempatkan di tempat yang beda. Karena di Arab namanya masjid itu dua. Ada masjid untuk rejal, untuk laki-laki, for men. Ada masjid untuk nisa, for woman. Jadi dipisahkan. Jadi sana ibu-ibu di sana, bapak-bapak di sini dipisah. Nah setelah kita masuk masjid, apa yang kita lakukan? Kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah ihram. Usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Sahjoku ngawi ke sholat sunnah ihram 2 rakaat lillahi ta'ala. Lemak bahasa Arab, lemak bahasa Palembang. Bahasa tergantung. Ya tergantungnya. Ada yang depan bahasa Arab, ada mungkin depan bahasa Palembang. Kalau Arab bahasa Arab Inggris. Usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Kalau Palembang sahjoku ngawi ke sholat sunnah ihram 2 rakaat lillahi ta'ala aja. Lemak usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Bagi dewe anda tidak. Usolli sunnatal ihram dewean lillahi ta'ala tidak. Jadi sholat sunnah ihram apa yang dibaca? Yang dibaca setelah baca surat Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad setelah surat Al-Fatihah. Salat seperti biasa sampai salam. Setelah salam kumpul di luar masjid. Kaget kita tentukan tempat kumpulnya. Kita kumpul, setelah itu masuk ke dalam bis. Nah di bis itulah kita akan membaca niat dipimpin secara berjamaah. Ingat, jangan niat dewek-dewek, kaget salah. Niatnya berjamaah. Nah jangan lupa. Ini contoh, ibarat kata kita sekarang lagi di bis. Kakek, adik gasin atau anak mimpin. Nawaitu, agak ibu-ibu bapak-bapak melok. Nawaitu al-umrota wa ahramtu biha. Coba bareng-bareng. Nawaitu al-umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Pas lisan kita nyebut itu artinya belok maco. Karena niat itu artinya di dalam hati. Jangan nyebut nawaitu al-umrota nyebut tapi artinya kemana-mana. Jangan. Jadi artinya melok ngelintaskan apa yang didengar. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini sudah setelah kita niat ingat yang lanang ada sesuatu yang diharamkan bagi mereka. Yang perempuan ada yang diharamkan untuk mereka dilakukan. Jangan dilakukan daripada larangan-larangan umroh. Apa dia? Kalau yang kita laki-laki, yaitu kita mati peci, mati sesuatu yang berjahit, tidak boleh. Kemudian memakai wewangian, tidak boleh. Kemudian apa dia? Iseng-iseng mainkan kumis. Mainkan kumis katanya tercabut, tidak boleh. Nah ibu-ibu yang
masker. Pakai masker. Kemarin itu berapa kali anak ingatkan. Makanya kami termasuk tidak membuat daripada jilbab yang ditanya ibu-ibu itu karena kebanyakan jilbab yang pesanan ini ada ibu-ibu yang gaya kecil lubang jilbabnya besar. Ada yang gaya besar lubang jilbabnya kecil tidak masuk. Ya, makanya mak beli masing-masing yang mana yang cocok dengan kemarin kami beli banyak yang kebesaran. Jadi lah ibu tu kecil-kecil, lubang jilbabnya besar, simbolnya apa namanya bulu yang kecil, ada yang model di kebet pucuk nyucak kocok, nah ya, macam-macam. Nah kemarin ada beberapa ibu-ibu yang sudah diingatkan beberapa kali, tapi masih galak lata. Lata tu apa lata? Lata tu lete, masih galak lah. Lata apa dia? Dia jilbabnya tadi tu galak disuruh kenyang nutupi mulut, disuruh kenyang nutupi hidung. Jadi becak masker kan sekarang kan ada lagi musim jilbab becak-becak jadi masker. Nah itu tidak boleh. Jadi kaget begitu sudah niat ingatkan niat ibu-ibu. Saling ingat jangan sampai apa namanya melakukan larangan-larangan ihram seperti menutup wajah untuk ibu-ibu, menutup kepala bagi bapak-bapak. Kadang-kadang kita di dalam bis itu kan tidur AC di bis di sana AC Arab bukan AC Indonesia. Kenapa bukan AC Indonesia? Karena itu dia Arab. AC-nya AC Arab dingin. Kadang-kadang aku ni pakai kain ihram ini dibuatkannya becak selimut. Aku dia di apa bapak-bapak kedinginan itu dijadikan kemben. Betul. Nah ini tidak boleh nutup kepala. Nah ingatkan. Jadi kalau ada bapak-bapak kita saling ingat. Kalau Ustaz di Siko di B1, Siko di B2. Dan aku kadang-kadang tidak keluar. Yang keluarnya wong yang di samping kadang-kadang lagi itu. Nah yang lain gitu biasa bertemu lah. Biasa langsung dia model main ini nutup kepala. Kalau nutup kepala maka tekan undang. Sengaja tak sengaja tekan undang maka hati-hati. Nah kemudian aku namanya termasuk kaget bapak-bapak, ibu-ibu kaget nak maki kain ihram. Sudah dibasuh bajunya. Sudah dibasuh. Kayak yang nanya bapak dibasuh tak? Kamu basuh tak? Tidak dibasuh. Tidak dibasuh ya? Nah kalau dibasuh sudah. Kalau dibasuh kadang-kadang ada juga masuknya maki pewangi. Nah, pewangi ini softener, pewangi apa yang disingkat juga semua, gapika bukan, jadi bukan untuk jadi wangi parfum. Jadi ketika dia masih wangi tidak bisa dipakai untuk ihram. Jadi untuk ibu-ibu saya anggap aku untuk ihram kan tidak usah nanti pewangi-pewangi. Kalau memang dibasuh kalau sudah ini dibasuh lagi ulangi dibasuh dibilas jangan sampai ada wangi-wangi yang melekat. Nah, oi. Sampai kemana ini? Sampai kemana? Sampai kemana? Hah? Sampai di base. Di base nak ke Mekah gitu nih. Ya kan sudah. Jadi begitu niat dipimpin ingat jangan cuma nyebut pakai mulut tapi hati melok lintas kena. Setelah kita nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sepanjang perjalanan itu kita disunahkan untuk membaca talbiyah. Sampai kapan Ustaz? Sampai tibonya kita di depan Ka'bah. Sampai tibonya kita di depan Ka'bah. Sunnahnya seperti itu. Jadi aku kaget kita dipimpinnya cuma paling 3 sampai 5 kali. Labbaik Allahumma labbaik kali dipimpin. Nah setelah itu maka masing-masing di perjalanan sekitar 5 sampai 6 jam masing-masing kita diberikan keluasan waktu untuk mengamalkan daripada bacaan talbiyah. Jadi kalau di jalanan daripada bengong atau kelakar yang tidak berguna, lebih baik baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus hadirkan di dalam hati labbaik Allahumma labbaik ya Allah, sebentar lagi
saya akan memenuhi panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaik ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat karunia itu dasarnya datangnya dari Engkau. Kita baca menjadi tamu Allah, duyufur rahman. Itu kita datang ke sana bukan gara-gara duit. Banyak orang berduit tapi tidak kasih kesempatan. Banyak orang yang sempat tapi tidak kasih duit. Nah, tapi alhamdulillah kita diberikan keluasan taufik hidayah oleh Allah. Sehat ado, afiat ado, sempat ado. Segala apa yang dibutuhkan dilengkapi oleh Allah. Galo-galonya adalah sumbernya dari Allah. Nah, di sana kita tinggalkan, di sana kita tanggalkan apa yang kita miliki. Aku kayu, aku miskin, aku lupa kelaku aku. Di sana kita jadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mulai kita berniat umroh sampai tibonya kita di depan Ka'bah, itu disunnahkan untuk membaca daripada talbiyah, memperbanyak talbiyah. Di perjalanan kaget kita akan sebentar istirahat, kemudian kita sekedar untuk kalau ibu-ibu bapak-bapak pengen buang air, silahkan. Hati-hati bagi bapak-bapak yang memakaikan ihram, kan kita sudah pakai baju ihram gitu kan, kaget pas di toilet jangan sampai atau ada kayak ihramnya yang terkena percikan najis. Hati-hati, cuma jangan jadi was-was juga, jangan jadi was-was, datang semua was-was. Belum apa-apa di depan kamar mandi sudah bukaan, kosong di situ dan isinya. Jadi santai deh. Itu kalau nak buang hajat, buang air kecil di kamar mandi, hati-hati perlu tapi jangan was-was. Kalau misalnya tadi kena dah tidak kena kan jawabannya. Kalau benarnya kena dah jawabannya tidak kena. Misalnya kita nak masuk ke dalam toilet, sebelum kita masuk ada bapak-bapak yang kita jenguk. Tadi bapakku bener dah aku jauh nyinggang ini. Jangan dipegang. Yang penting pas kita masuk toilet, kita jenguk tak ganti selesai urusan. Nah, beda kalau misal minta maaf, lagi kita buang air kecil, tiba-tiba kita nyingok maki mantu kita ada yang menci. Ada yang kenapa kan mau gampang kan kita dalam kamar mandi, di kamar mandi ada bayi tinggal disiram, beres. Tinggal disiram kan, ini kan atau sekali pakai juga bahasa bacaan lemak. Jadi disiram, misalnya di sini kena mecik daripada najis, tinggal dibasuh, disiram, disemprotkan, selesai urusan. Bahasa-bahasa dikit apa-apa kali tanya. Kenapa bahasa? Aku siram, kamu disiram? Tak tahu bego ini. Diam lah ya sudah. Ya ini, jadi jangan jadi wong yang was-was, jangan jadi wong yang was-was. Jago-jago penting, hati-hati penting, tapi jangan was-was. Kena jawabannya? Tidak kena. Najis dah tidak. Kecuali kalau kita nyingok niat. Baik, sudah. Betul dari kamar mandi kita masuk lagi ke bis untuk melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Sebelum sampainya kita di Masjidil Haram, tentunya kita akan istirahat sebentar di hotel. Di hotel kita berbagi kunci kamar, kemudian naruh barang-barang kita. Hati-hati pas naruh barang-barang, tetap jaga jangan sampai mati minyak wangi. Yang haram-haram itu jangan dipakai kan, jangan dilakukan. Setelah itu kita makan malam dulu. Makan malam di hotel. Setelah makan malam istirahatnya sudah cukup, insya Allah paling telat jam 11 atau jam setengah 11 kira-kira itulah kayak kondisional itu sifatnya, kondisi kita nyimusikon. Maka setelah istirahat badan sudah fit, boleh tak Ustaz aku mandi boleh tak? Agak dulu mandi itu bagi buka-buka, ada yang buntu kan? Tidak usah aku dulu, kita yang penting kebahan, jago-jago, jangan sampai buka aurat di kamar hotel, jangan buka aurat. Kemudian hati-hati jangan lata. Kadang-kadang pas di hotel bapak-bapak buka kain ihramnya masih celana pendek. Padahal belum umroh. Ini ada sebagian. Dia kalau merasa ambil ini kebiasaan. Namanya kebiasaan. Begitu nyampe dari
Masjidil Haram di kage kita di sana ngelaksanakan daripada sholat maghrib isya yang kita jamak takhir. Tadi kan di perjalanan dari siang kita berjalan dari Madinah sampai di Masjidil Haram di Mekah itu waktu isya. Makanya maghribnya kita niat jamak takhir. Niatnya sudah kita belajar kemarin. Pas di waktu maghrib tinggal kita ngomong aku nak sholat maghrib di waktu isya, atau kita ngomong aku nak jamak takhir. Ngomongnya di mana? Dalam hati. Tidak usah ngomong sama kawan aku nak jamak takhir. Tidak usah, kawan ngerti juga. Ngomong di juga hati. Nah kaget sholat berjamaah, sholat maghrib isya jamak takhirnya di Masjidil Haram insya Allah akan diimami oleh Al Habib Yasir bin Abdullah Al-Kab. Setelah sholat baru kita masuk ke pelataran Ka'bah. Disunahkan bapak-bapak ibu-ibu sebelum kita nyengok Ka'bah kita nundukkan pandangan pelan-pelan, jangan diingat dulu. Nah begitu kita sudah berada di hadapan Ka'bah baru kita angkat pelan-pelan mata kita, pandangan pertama kita upayakan jangan nyengok-nyengok. Ganidah, dah usah nyengok. Tapi upayakan pertama kali yang kita nyengok adalah Ka'bah. Begitu kita nyengok Ka'bah maka kita akan berdoa. Melihat Ka'bah, berdoa memandang Ka'bah. Kaget doa itu juga akan dipimpin, dipandu atau dengan bahasa kitanya ditalkinkan. Allahumma zid hadzal bait. Kaget kita apa? Kita bantu atau kita talkinkan daripada doa tersebut. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pelataran Ka'bah. Kita akan memulai tawaf dari Hajar Aswad dan akan diakhiri di batasan Hajar Aswad. Nah di sini ada dengan panjang lebar kita tentang teknis daripada tawaf. Yang penting ingatkan tawaf ini kedudukannya sama seperti sholat. Wajib tutup aurat, wajib dionyo berwuduk suci, dan kalau batal gara-gara sentuhan yang sudah kita jelaskan di pertemuan pertama, yang penting kita jangan nyentuh. Kalau tersentuh wong itu tidak masalah. Nah kemudian masalah doa mana Ustaz, aku tidak hafal. Pas di buku bimbingan itu panjang Ustaz doanya, tenang Bapak Ibu, karena doanya juga akan dipimpin, dipandu. Yang penting pasang kuping, pasang hati, bermunajat. Ibu bapak harus tahu di depan atau di samping sebelah kiri kita ini adalah Ka'bah. Ka'bah ini itu setiap waktu turun 100 rahmat. Setiap waktu turun 120 rahmat. 120 rahmat. Jadi rahmat Allah di situ, seluruh doa mustajab. Dan tadi kemarin ada yang bertanya via WA dengan anak, di dalam tawaf itu Ustaz boleh tak kelakar? Boleh tak kita ngobrol? Boleh tak ngobrol? Boleh. Karena Nabi yang ngomong, kata Nabi Muhammad, sholat atau wafu bimanzilatin sholat. Tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Illa annahu ahallallah fihi al-kalam. Allah menghalalkan di dalam tawaf itu untuk kita berkomunikasi. Faman yatakalam fal yatakalam bi khair. Kata Nabi, kalau ada yang nak ngomong maka omongan yang baik. Ngobrol boleh. Nah kelakar juga niat tak, tapi bagusnya tidak usah ngobrol. Jadi jangan dipahami misalnya kalau anak kaget, ibu maju buku ada apa tuh? Bu lama di sini bu nulis. Itu anak ngomong tadi di depan Ka'bah. Jangan dia ngomong Ustaz batal tawaf. Tidak. Ngomong itu tidak masalah. Cuma kalau nak ngomongnya yang baik, dan omongan yang baik tidak ganti kecuali zikir, kecuali doa. Jadi itu isyarat dari Nabi Muhammad. Kalau ngomong yang baik maksud Nabi, tidak usah ngomong. Banyaklah kita berdoa, banyaklah kita berzikir, karena itu tempat yang mustajab. Kemudian yang paling penting juga ketika kita tawaf, untuk jangan kita mecahkan fokus jamaah yang lain. Minta maaf, pengalaman. Kadang-kadang ada yang jalannya itu moyong, aku melupakan yang di belakangnya. Dia lurus, beda tahunnya, dia lurus, pisah dari jamaah. Ini penting. Jadi melodi komando yang ada di grup jamaah
tawaf. Kage antara rukun yamani dengan Hajar Aswad itu akan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Maka di saat kita membaca doa itu hendaknya khusyukkan, karena itu doa satu jagat. Kita doa macam-macam, ya Allah minta kaya, ya Allah minta sukses, ya Allah minta ini, minta banyak macam-macam. Seluruh doa yang kita baca banyak-banyak itu terkumpul di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di saat ibu bapak membaca doa tersebut khusyukkan, minta niat sama Allah, angkat tangan, Rabbana, bukan angkat tangan juga, bukan. Angkat tangan, tambahkan kedua telapak tangan kita, minta sama Allah, Rabbana, ya Allah, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, begitu juga di akhirat, wa qina adzabannar, lindungi kami dari api neraka Allah. Kalau doa kita di sini mungkin tidak kabul, tapi kalau di depan di samping Ka'bah pasti kabul. Nah, cuma kepastian kabul itu tergantung hati kita. Kalau hati kita di depan Ka'bah ketika berdoa sama pas hati kita di sini di kota Palembang, maka kabulnya sama tidak dipastikan. Tapi kalau hati itu khusyuk, betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selesai tawaf 7 kali. 7 kali kita tawaf, tapi mana kalau misalnya di pertengahan tawaf wudu atau batal karena buang angin. Sudah dijelaskan tadi masalah buang angin batal, artinya tidak baca ngelanjutkan tawaf, ngomong tadi digewangi untuk wudu. Cuma juga jangan takut, jangan diraso-raso. Kalau diraso-raso, kalau takut kayak metunian malah. Santai lah. Jalan dekat itu cuma 2 jam, cuma 2 jam. Antara tawaf sama sa'i itu 2 jam. Paling seringnya itu 2 jam. Jadi jangan takut-takutnya bagi tuntut mana tuntut kita. Santai dulu. Jalan setelah tawaf, maka kita akan sholat sunnah tawaf. Sebelum kita sa'i ada sholat namanya sholat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawaf rakatain lillahi ta'ala. Sholatnya dewek-dewek. Apa yang dibaca Ustaz? Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu kita berdoa. Setelah berdoa sholat sunnah tawaf. Sebelum sa'i maka jatuhi bapak ibu istirahat. Kalau bahasa Jawanya lerensi. Leren dulu istirahat. Ngapa istirahat di mana Ustaz? Di tempat air Zam-Zam. Kita duduk dulu minum banyu Zam-Zam bagus. Ngadep ke apa? Kita berdoa, ya Allah, dengan berkat minum banyu Zam-Zam ini segala apa yang diminta oleh Nabi aku minta. Nah, itu bagus, doa yang simpel deh. Segala apa yang diminta oleh Nabi aku minta. Banyak minum. Banyak minum banyu Zam-Zam buat ngeger. Boleh enggak Ustaz aku bergaul? Boleh. Misalnya kan dia seger kan, bergaul pakai banyu Zam-Zam boleh. Tapi jangan mandi di situ lagi ibu kok. Jadi cukup bergaul. Setelah itu kita sa'i. Sa'i dimulai dari Sofa, Marwah, Sofa, Marwah dan seterusnya sampai 7 kali. Dan doanya juga akan dibimbing, akan dipimpin. Sikap yang paling penting bagi ibu bapak yang nak mendokumentasikan daripada perjalanan sa'i ini juga banyak yang terlihat di lapangan. Dia kadang-kadang ini misalnya jamaah berjalan ke sana Sofa, sana Marwah. Nah, salah sikap dari jamaah tadi dengan ngawal hatinya dia jalan dulu. Nah, untuk dokumentasi jangan ngalih ke itu. Kenapa kalau dia jalan mundur, itu juga pas tawaf, maka tawaf dan sa'inya tidak sah. Jadi kalau nak sudah apa kan? Kalau tidak nak sudah. Kalau nak dokumentasi yo pakai selfie baik. Pakai selfie boleh, dan masalah jalan tetap ngangkat ke depan, jangan jalan mundur. Ibu bapak nah, tidak usah. Cari tempat lain baik. Cari tempat lain dokumentasi boleh, tapi jangan sampai membatalkan kita punya tawaf atau kita punya sa'i. Setelah kita selesai
maka akan stopnya itu finishnya di Marwah, startnya di Sofa, finishnya di Marwah. Kemudian kami doa sebagaimana tadi sudah disampaikan, boleh untuk akan dibimbing. Nah, kemudian setelah sa'i dilakukan, tinggal tahallul. Tahallul itu kita gunting rambut. Setelah tahallul ini, maka tahallul itu ibarat salam ketika sholat. Kalau salam, maka setelah salam kita ngomong boleh, kita makan boleh. Kalau sebelum salam kan ngomong nggak boleh, makan nggak boleh. Maka itu juga tahallul ketika ihram, ketika kita umroh. Begitu tahallul, maka segala sesuatu yang tadi diharamkan menjadi halal. Namanya tahallul. Halal gunting rambut, tahallul selesai, maka kita akan berdoa agar doa umroh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini berkaitan dengan masalah umroh. Kemudian sedikit menambahkan, selama kita di sana, maka kemarin juga ada yang bertanya via WA, ibu dari jamaah bertanya via WA ke anak, masalah ibu-ibu pas hari Jumat boleh tak melok sholat Jumat di Masjidil Haram Nabawi? Maka jawabannya boleh. Karena melok sholat Jumat jatuhi, tidak melok juga jatuhi. Kalau dia ada kesempatan dan ada tempat jatuhi sholat Jumat, Jumatnya itu sah, tidak perlu diganti dengan sholat zuhur, itu boleh. Nah, kemudian ibu itu nanya juga mana masalah sholat jenazah. Betul, kemarin anak punya pikir, selama di sana baik di Madinah ataupun di Mekah, hampir setiap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, habis sholat itu ada sholat jenazah setiap hari. Jadi jenazah itu setiap hari kan, baik di Madinah atau di Mekah. Nah, kaget ibu bapak, kalau misalnya ada komando untuk sholat jenazah, jangan tidak melo, jangan tidak sholat jenazah. Sayang, karena pahalanya besar. Nyolatkan jenazah itu pahalanya besar. Man sholla ala maghfurin ghufira lahu, kata Nabi. Siapa yang dia menyolatkan jenazah, yang mana jenazah tersebut diampuni Allah dosa-dosanya, maka yang sholat pun akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hebatnya ada wong yang meninggal disolatkan di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram. Itu wong hebat itu. Wong hebat. Kenapa? Yang nyolat ini wong sedunia. Pasti dia diampuni oleh Allah. Maka kita nyolatkan jenazah dia, itu juga akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tidak sholat. Nah, mana Ustaz cara sholat jenazah? Sholat jenazah itu tidak kati ruku, tidak kati itidal, tidak kati sujud, cuma tegak. Tongkat tegak, ada 4 kali takbir. Nah, 4 kali takbir itu mana? Pertama takbiratul ihram. Niatnya model begini, dengan niatnya usolli alaman sholla alaihil imam. Usolli alaman sholla alaihil imam fardu kifayatin lillahi ta'ala. Usolli alaman sholla alaihil imam mahmuman fardu kifayatin lillahi ta'ala. Ini bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitonya, ini mungkin kalau untuk sholat jenazah karena lebih mengedepankan bahasa kita. Makanya niatnya sahjoku nyolat ke siapa yang disolat oleh imam makmuman lillahi ta'ala, fardu kifayatin lillahi ta'ala. Sahjoku nyolat ke siapa yang disolat oleh imam makmuman fardu kifayah lillahi. Ana ulangi, sahjoku nyolat ke jenazah yang disolat ke oleh imam makmuman fardu kifayah lillahi ta'ala. Niat model itu. Udah nangkep belum niatnya? Niat. Jangan tidak sholat saya. Setelah takbir pertama baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baca Fatihah kami Allah dolim amin. Imam takbir kedua kita takbir Allahu Akbar, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sampai sholawat kita yang kita baca pas tahiyat akhir. Kemudian imam takbir ketiga, maka kita baca doa Allahumma ighfir lahu. Kalau wongnya dewean, kalau ilami Allahumma ighfir lahu.
Tidak apa dulu, masih ada waktu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tidak apa? Apa itu? Belum apa? Ngapa kepean? Ngapa kepean? Oh, malaikat nyinggung ada nih kepean ulangan ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Imam takbir yang keempat, Allah Akbar, kita bela takbir. Nah, takbir yang keempat ini kita tidak disunahkan, kita tidak diwajibkan maca apa-apa, cuma disunahkan maca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa ighfir lana wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana. Walau kalau yang hafal, kalau yang tidak hafal diusahakan untuk ngapal. Kalau tidak hafal juga diem nyobek, tidak masalah. Anda ulangi, takbir pertama baca surat Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir yang ketiga baca Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Habisnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang terakhir, Anda sekali lagi menekankan ibadah umroh adalah ibadah yang tidak bakal tergambar kecuali kalau kita di sana. Kalau dengar apa yang dijelaskan, kejiwaannya ribet, kejiwaannya susah, kejiwaannya sulit, tapi tidak sesulit apa yang akan kita gawikan pas kita ada di Mekah untuk umroh, tawaf, sa'i dan tahallul. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan pening-pening, jangan khawatir bagaimana aku belum paham yang tenang-tenang. Karena kita berangkatnya bareng Ustaz. Tenang-tenang kami selama tujuan ada selalu mendampingi, tinggal WA baik, insyaallah akan segera direspon. Responnya itu cepat, fast respon, insyaallah cepat. Jadi jangan takut. Yang penting Ibu fokus, bapak-bapak juga fokus sehat ke badan sekarang. Jangan banyak makan-makan yang undang sakit. Fokus kita nyehat ke badan, nyehat ke pikiran. Seperti yang tadi yang dikasih ngomong, minta maaf sama yang bakal kita tinggal ke. Kalau ada yang kita punya utang, istilahnya itu beb halal dulu, ada bangkang, gitu. Itu benar untuk nyehat ke zahir dan nyehat ke batin, sehingga pasti sana betul-betul kita akan dikabulkan hajat, dimudahkan urusan umroh kita, dan umroh kita menjadi umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang disampaikan dalam kesempatan siang hari ini, insyaallah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaget siaran ini memang ini tidak siaran langsung hari ini. Malam insya Allah Bapak Ibu bisa saksikan lagi untuk diulang. Kaget kita kirim linknya di grup WhatsApp kita, dan bagi yang tidak hadir juga bisa mengikuti insya Allah. Tapi malam, jadi ini tidak live. Nah, ini kita bakal naik pesawat Bu, tapi saya pesawatnya sudah tak terbang. Nah, jadi kalau nak nengok dulu suasananya, kira-kira model ini pesawatnya, Tapi anak pikir yang nak nengok langsung nengok, yang nak keluar kita langsung keluar. Anak takut di hari hujan. Sementara kita nak tawaf, kaget lama kalau tawaf hujanan, balik bahasa kuyup. Nah, jadi insya Allah setiap dalam perjalanan kita bakal selalu sama-sama, dan kita bakal tambah terus apa yang mungkin kurang kita jelaskan. Jadi kita bakal tambahin terus. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang penting sehat afiat. Jangan lupa ada Cik Roy yang selalu bawa pempek. Cik Roy ini punya catering Rapika. Jadi kalau ada acara, nah hubungi Cik Roy. Catering Rapika. Rasa berkualitas, harga bersaing. Jadi kita ke pesawat dulu, jaturi kalau nak nengok kalau nak langsung ke lapangan juga boleh. Oh ya, Anda ingatkan bapak-bapak yang belum dapat tiket tinggal, boleh ngendek di sini. Ukurannya bapak ini yang belum dapat tiket tinggal, yang kira-kira perutnya kecil, ukuran L, yang agak besar L, yang besar
Ini pesawatnya memang 3 baris. Oke. Kursinya tuh 3 baris. Di tengah kalau yang aslinya tuh 4, kanan kiri 3. Jatuh yang belum kena ikat pinggang. Harusnya kita memulai putaran Ka'bah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah kita mencium Ka'bah. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Tangan seperti itu dilambaikan di Hajarul Aswad. Setelah itu kita cium. Seolah-olah kita mencium Hajar Aswad. Jadi kita mulai putaran itu dari Hajar Aswad dengan iktiram kita seolah-olah mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita cium seolah-olah kita mencium Hajar Aswad. Hukumnya apa? Sunnah. Boleh lakukan, boleh enggak. Tapi enggak perlu kita lakukan kalau bakal dapat pahala. Apalagi pahalanya di sini 100.000 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebaikan dilipatkan Allah 100.000 kali di sini. Putaran pertama Bismillahirrahmanirrahim itu ada garisnya, Bu. Sebelum kage ada lampu hijau. Yang di sana ada lampu hijau. Lampu hijau itu batasnya. Kita memulai tawaf. Berputar kita ngikuti doa yang dibaca Ustaz Ali kage. Sampai di Rukun Yamani. Sama-sama tadi baca doa Rabbana Atina. Sampai muter lagi ke sini. Waqina adzabannar, nyampe ke Hajar Aswad lagi, kita mulai lagi tilam, ya, mencium lagi Bismillahirrahmanirrahim. Putarannya 7 kali sempurna. 7 kali Jadi ada 3 di sini mustajabnya. Ya. Ada multazam, ada makam Ibrahim, ada hijir, itu tempat mustajab untuk berdoa sambil menghadap. Dan kita berdoa di depan Ka'bah. Allah zid hadzal bait tasyrifan wa ta'riman wa ta'ziman. Makna dari doa itu kita minta Allah jadikan Ka'bah itu menjadi lebih mulia, menjadi lebih agung, dan kita pun minta dengan keberkahan Ka'bah ini Allah jadikan kita pun wong yang mulia. Allah jadikan kita wong yang terhormat dengan terhormatnya Ka'bah. Itu doanya. Jadi setiap ibu bapak baca datang ketemu Ka'bah, mandang nyobe dapat 10 rahmat. Jadi kalau kita pelaksanaan pertama, kita bakal mendapatkan 120 rahmat Allah. Apa dak doa kita pasti digabulkan Allah. 60 mutari Ka'bah, 40 salat sunnahnya, 20 ketika kita memandang Ka'bah. Jadi mandang Ka'bah itu bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 kali putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali kita bakal minggir. Kaki dari sini kita bakal minggir. Setelah minggir kita sholat sunnah tawaf. Sunnahnya di belakang makam Ibrahim. Tapi dimanapun boleh. Di wilayah itu semua tempat yang mustajab. Jadi kita salat sunat tawaf, kaget kita berdoa sedikit bersama. Setelah itu kita menuju ke sumur Zam-Zam. Tapi sumurnya udah kasih lagi. Sekarang ada tong-tong Zam-Zam. Kita minum, jangan terlalu banyak. Ngapo kita masih nak sahi. Kaget malu sahi kita anak kencing. Minumlah dulu sakit. Jangan lupa baca doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas.
Wasyifa'an min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Wasagamin itu jenis penyakit juga. Birahmatika, jangan lupa baca. Tidak menunggu di Mekah di sini juga mesti wajib kita baca. Insyaallah karena minum zam-zam itu sesuai dengan niatnya. Ya, apa yang kita niatkan insyaallah disampaikan Allah. Setelah minum zam-zam, kita sama-sama menuju ke tempat sami sofa. Jadi kita duduk tapi tidak kebun. Ibu-ibu tidak disuruh. Ya. Ayo ibu-ibu kalau memang ya. Tutup lanangnya. Lanjut kita dari sini. Betulnya bisa kita dari pilar ini ya. Nah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah. Allahumma yang di dalam juga kayak ini. bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Jadi mungkin gini. Jadi makanya anak wanti-wanti khususnya bagi bapak-bapak, jangan sampai kakinya pecah. Ya, kalau ibu-ibu ini dia pakai kaos kaki terus, dan memang dia wajib pakai kaos kaki. Ya. Bahkan waktu tawaf mereka pakai kaos kaki, kaos kaki yang tebal, duduk nyaman. Lagi pemakaian itu bebas, tidak nanti cara khusus bebas. Yang penting itu nyaman, yang penting itu kuat. Cuma kalau yang paling simpel seperti ini ujung sama ujung temukan, seperti ini. Nah, lalu lagi sabuk, baru kita dulu. Atau cara yang kedua,
caro ini kelemahannya, yang caro yang seperti ini kelemahannya apa dia nutup bagian depan tidak berbayang, tapi bagian belakang cuma satu lapis. Nah ini kelemahannya. Ada orang ngajar juga, dan ini yang sering anak pakai. Apa dia? Ini, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini dia apa? Sabuk. Kamu ni tidak usah ada sabuk. Ambil ini, bapak. Jadi ini sabuk. Ini sabuk di pusat ingat langsung ke gulung kita usah gulung-gulung. Nah lebih simpel dia dibuat beban kan? tapi simpel, tidak usah pakai gulung sabuk di sini baru kita turun ke, jadi guna turun ini sekaligus untuk menutupi bagian belakang bagian depan. Ini untuk sarungnya. Kalau untuk bagian atas itu kalau untuk bagian atas yang ini, jadi selama belum tawaf makanya seperti biasa. Jadi pas kita sholat kan, nah ini, jangan kita buka-buka. Tapi kita pas kita sebelum tawaf. Tapi pas kita tawaf, namanya disunahkan untuk ittiba. Ittiba itu, nah, bagian tangan kiri taruh pucuk, bagian tangan kanan taruh di bawah kelek. Lalu seperti ini. Jangan terbalik, ya. Tapi ini Mas Joko. Jadi apa namanya? Bagian kiri di atas pundak, bagian kanan di bawah ketiak. Seperti ini. Dan tidak perlu dikebet-kebet, tidak perlu pakai peniti. Kalau repot dikebet pakai peniti biar lepas. Kalau lepas tinggal main lagi, lepas ulangi lagi, santai, lebih fleksibel. Jadi model main. Ini kapan kita pakai? Pas tawaf. Selain tawaf, aku seperti biasa. Kira-kira ada pengen pertanyaan? Lebih ulang. Jadi ada bacaan terakhir yang jago ini ya. Jago ini. Sini ya. Nah. Ya. Nah. Ini jangan terlalu dalam. Dia kakinya lepas. Ya. Oke. Golong deh. Kemudian langsung sabuk. Sabuk ini kita ini kan. Nah, langsung ini tunggu. Nah, ini kuat nih. Ini mantap nih. Nah, ini lemak nih. Ini kan karena piramis jadi susah. Nah, atau cara yang pertama tadi. Ya. Ada lagi? Tinggal muter Pak ya. Ini cukup, ingat ini contoh, jangan pakai seperti ini dah. Pas kita pakai ihram, gamis buka, sarung buka, celana dalam juga buka. Kapan pakai ini? Hari terakhir di kota Madinah. Hari terakhir di kota Madinah. Sebelum di Rasulullah itu. Ada yang apa? Coba. Jadi pada prinsipnya yang tangannya digerakkan. Nah. Jadi bagaimana? insyaallah yang penting sehat afiat ya. Amin. Fatihah bisahal wal jamal taysir umur. وأن الله سبحانه وتعالى بارك لنا في أموالنا وأولادنا وذرية وأحبابنا على هذه والقلوب الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. عليه
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحادة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.